Oke, kita melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai rotasi bumi, hari ini kita bahas mengenai revolusi bumi. Untuk revolusi bumi sendiri sudah pernah kalian pelajari waktu SD. Di sini adalah perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari. Untuk waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari itu adalah 365 seperempat hari atau sering kita sebut sebagai 1 tahun. Nah, ketika bumi berevolusi mengelilingi matahari, bumi akan menempuh lintasan dengan arah yang berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Kamu bisa lihat dari gambar yang ada. Kemudian posisi pergerakan bumi sendiri ini ketika dia berpindah dari satu tempat ke lokasi yang lainnya, ini akan mempengaruhi kehidupan yang terjadi di bumi. Misal ada perbedaan musim atau perbedaan lamanya siang dan malam, itu nanti akan dipengaruhi oleh keberadaan bumi di tiap titiknya. Nah, kemudian ketika bumi itu mengelilingi matahari, bumi itu tidak tegak lurus, tetapi agak miring. Jadi bumi itu miringnya 23,5 derajat, seperti pada gambar. Nah, kemudian bumi ketika mengelilingi matahari akan membentuk suatu orbit atau lintasan, yaitu berbentuk elips. Ini typo ya. Bentuknya adalah elips. Sepertinya kalian sudah melakukan percobaannya dengan menggunakan paku payung dan benang, yang kemudian untuk setiap diameter itu nanti hasilnya ada berapa. Nah, itu nanti sebenarnya untuk mengaplikasikan ini, jadi lintasan setiap planet itu tidak bulat, tetapi bentuknya adalah elips. Nah, karena bentuknya elips, ada kalanya bumi atau planet itu berada pada titik yang paling dekat dengan matahari. Ada juga kalanya ketika bumi itu berada pada titik yang paling jauh dari matahari. Nah, titik terjauh dari matahari yang dilakukan oleh bumi itu adalah dinamakan sebagai titik aphelium, atau di sini dituliskan aphelion. Nah, di sini berarti bumi dan matahari berada pada jarak yang paling jauh, yaitu 152 juta kilometer. Sedangkan pada suatu masa nanti bumi akan terletak pada jarak yang paling dekat dengan matahari, yaitu dinamakan sebagai titik perihelium atau perihelion. Misalnya di sini. Di sini adalah jaraknya 147 juta kilometer. Nah, dengan adanya titik terdekat dan titik terjauh ini menyebabkan jarak antara matahari dengan bumi itu berbeda. Nah, makanya nanti di rata-rata sehingga didapatkan jarak matahari dengan bumi, seperti yang sudah kamu pelajari minggu lalu, itu adalah 150 juta kilometer. Gitu ya. Nah, kemudian akibat dari revolusi bumi, yang pertama adalah gerak semu tahunan matahari, di mana gerak semu tahunan ini menyebabkan matahari itu terlihat seolah-olah berpindah pada satu bulan ke bulan yang lainnya. Jadi seperti yang kamu lihat di gambar, di sini kan ada bumi. Bumi itu bergeraknya tidak tegak lurus tetapi agak miring, jadi 23,5 derajat. Nah, kemudian ketika bumi itu mengelilingi matahari, seperti ini. Nah, misalnya di bulan Juni, ini bisa diamati ketika kita ada di daerah Khatulistiwa. Di bulan Juni, matahari seolah-olah berada di samping kiri. Terbit di samping kiri, tenggelam di samping kiri. Nah, tetapi nanti akan berbeda keadaannya ketika di bulan Desember. Di bulan Desember nanti akan terlihat mataharinya terbit seolah-olah dari sisi yang berlawanan. Nah, ini disebabkan karena adanya posisi kemiringan bumi ini sama posisi matahari ketika dikelilingi oleh bumi. Jadi kamu bisa lihat di bulan Juni buminya ada di sebelah sini, sedangkan di bulan Desember buminya ada di sebelah yang berlawanan, sehingga nanti akan menyebabkan matahari akan tampak terlihat berpindah dari
bulan Juni ke bulan Desember. Nah, ini dinamakan sebagai gerak semu tahunan matahari. Dikatakan sebagai gerak semu karena mataharinya itu seolah-olah bergerak, padahal sebenarnya bumi yang bergerak. Kemudian akibat revolusi bumi yang kedua adalah perbedaan lamanya siang dan malam. Jadi ketika rotasi bumi itu berputar, kan terjadi perbedaan antara belahan bumi yang terkena cahaya matahari itu jadi siang, sedangkan yang enggak terkena cahaya matahari itu jadi malam. Nah, di sini juga ketika bumi itu mengelilingi matahari, pada bulan-bulan tertentu nanti bumi bagian utara itu akan mendapatkan cahaya matahari lebih lama daripada bumi bagian selatan. Sebaliknya pada bulan Desember, misalnya di sini, bumi selatan akan mendapatkan matahari atau cahaya matahari lebih lama daripada bumi sebelah utara. Sehingga ini nanti juga akan mempengaruhi perbedaan lamanya siang dan malam. Mungkin pada bulan-bulan tertentu, misalnya Juni, Juli gitu, di negara-negara Eropa atau Amerika, mungkin nanti akan merasakan seperti siang hari sampai jam 7 atau jam 8 malam. Itu masih terang. Terus nanti mulai jam 9 malam itu sudah mulai gelap. Itu karena siangnya lebih lama. Gitu ya. Terus yang selanjutnya ada pergantian musim. Nah, karena pergerakan bumi mengelilingi matahari itu, ini nanti menyebabkan adanya pergantian musim. Pergantian musim di sini bisa kalian amati pada bulan-bulan berikut. Di sini ada bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. Jadi cara membacanya adalah ketika bulan Maret, di sini ada gambar matahari. Matahari itu tepat berada di khatulistiwa. Nah, ketika matahari berada di khatulistiwa, bumi sebelah utara akan mengalami musim semi, sedangkan bumi selatan mengalami musim gugur. Nah, pada tanggal 21 Juni, mataharinya lebih condong ke utara. Nah, bagian utara bumi akan mendapatkan cahaya matahari lebih banyak, sehingga di bumi sebelah utara itu musim panas. Sedangkan di bumi bagian selatan nanti musim dingin. Jadi Australia itu nanti bersalju pada bulan Juni. Kemudian 23 September ini mataharinya kembali lagi di daerah khatulistiwa, sehingga nanti bumi utara mengalami musim gugur, bumi selatan mengalami musim semi. Dan terakhir di bulan Desember, nanti mataharinya berada di sebelah selatan, sehingga nanti bumi bagian selatan mendapatkan cahaya matahari lebih banyak. Sehingga bumi selatan, kalau kalian lihat di sini musim panas, sedangkan bumi utara musim dingin. Makanya kalau misalnya film-film Natal itu kan di Amerika, di Eropa itu pas bersalju. Nah, itu disebabkan karena ini. Ketika 22 Desember ini, sekitar Desemberan ini sampai sebelum Maret, Februarian itu nanti mengalami musim dingin karena mataharinya berada di bagian selatan bumi. Kemudian yang keempat mengenai fenomena benda langit. Fenomenanya yang pertama adalah gerhana matahari. Gampangannya untuk gerhana matahari adalah terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. Jadi nanti bulan ini akan menghalangi cahaya matahari yang sampai ke bumi. Nah, daerah yang terhalang ini ada dua bagian, yaitu penumbra dan umbra. Penumbra itu adalah daerah yang masih agak kena cahaya matahari, sedangkan kalau umbra itu daerah yang sudah benar-benar gelap, ketutup oleh bulan. Sehingga nanti di bagian umbra ini, di bagian sini, ini akan terjadi gerhana matahari total. Kalian bisa, kalau misalnya pas di situ, berarti kalian bisa melihat lapisan korona dari matahari. Kemudian untuk yang di bagian penumbra ini akan mengalami gerhana matahari sebagian. Kemudian yang kedua, gerhana bulan. Untuk gerhana bulan di sini terjadi ketika posisi bumi itu berada di antara matahari dan bulan.
Nah, nanti di sini terletak pada satu garis. Nah, selain itu ada juga mengenai pergerakan bulan. Ini yang bisa menyebabkan terjadinya dua gerhana yang tadi. Untuk pergerakan bulan di sini kita harus tahu dulu yang pertama, bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi dan disebut sebagai satelit bumi. Karena bulan merupakan satelit, maka bulan itu tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Jadi dia hanya memantulkan cahaya matahari. Walaupun sepertinya dia itu tampak terang, tetapi dia hanya memantulkan saja. Kemudian kala rotasi bulan itu sama dengan kala revolusinya, yaitu 29,5 hari atau 1 bulan. Nah, ini nanti menyebabkan penampakannya bulan itu nanti akan terlihat sama terus, tidak berubah. Jadi bentuknya bulan ya kayak gitu, terus karena bagian yang terlihat dari bumi itu terlihat sama, karena rotasi dan revolusinya sama. Kemudian yang keempat, sebagaimana dengan bumi yang berputar mengelilingi matahari, bulan itu juga sebenarnya mengalami 3 gerakan. Yang pertama, dia akan mengalami rotasi atau gerak berputar pada porosnya. Yang kedua, bulan itu berevolusi atau mengelilingi bumi dengan arah berlawanan dengan jarum jam. Nah, kemudian yang ketiga, bulan bersama bumi bersama-sama mengelilingi matahari. Jadi diingat-ingat ada 3 gerakan bulan. Kemudian, nah karena bulan itu mengelilingi bumi, nanti bulan akan tampak mengalami beberapa fase. Di sini ada fase yang pertama itu adalah bulan purnama, yaitu ketika terjadi gerhana bulan. Kemudian ada bulan cembung, kemudian bulan separuh, bulan sabit, kemudian bulan baru. Nah, bulan baru ini terjadi ketika gerhana matahari. Kemudian nanti balik lagi ke bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung, dan bulan purnama lagi. Nah, ini terjadi setiap bulan. Setiap 1 bulan. Nah, selain terjadi gerhana, ternyata juga bisa menyebabkan pasang surut air laut. Jadi kalau kalian pernah dengar mungkin berita itu ada di daerah sini, misalnya pantainya, gelombangnya masih tinggi. Nah, gelombang tinggi itu disebabkan adanya pasang dan surut air laut. Nah, pasang ini berarti peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut peristiwa turunnya permukaan air laut. Nah, nanti untuk pasang surut air laut tersebut disebabkan oleh pengaruh dari gravitasi matahari dan bulan. Nah, pasang surut itu nanti dibedakan jadi 2, ada pasang purnama dan pasang perbani. Untuk pasang purnama di sini adalah kalian hafalin posisinya aja. Pasang purnama itu ketika matahari, bumi, dan bulan itu pada satu garis lurus. Berarti kalau dari gambar ini, pasang purnama terjadi ketika posisi A dan posisi B. Nah, di sini pasang purnama menyebabkan pasang tertinggi. Ya, karena gravitasinya di sini besar. Sedangkan yang kedua, pasang perbani itu adalah, kalian ingat posisinya di sini. Pasang perbani itu ketika di posisi C dan D. Jadi antara matahari, bumi, dan bulan itu berada pada posisi tegak lurus 90 derajat. Ya, nah ini akan menyebabkan terjadinya pasang perbani atau pasang serendah-rendahnya. Mungkin itu saja materi dari semester 2 bab 6. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.